Oke, nah teman-teman, sambilan nunggu nasinya mateng, saya mau bumbuin ikan tongkol ini. Ikan tongkolnya udah saya bersihkan, tinggal saya bumbuin aja. Simple aja sih, cuman garam sama penyedap ya. Nah, ini saya iris-iris dulu. Dulu itu sudah lama sekali. Kalau saya mau bumbuin ikan gini, saya selalu menggunakan asam jawa teman-teman. Tapi sekarang sudah enggak, karena menurut saya kalau menggunakan asam jawa itu sedikit apalagi banyak, dia hasilnya bakal hitam banget. Belum apa-apa udah hitam. Nah, jadi sekarang saya hanya gunain penyedap, garam, juga kunyit. Menurut saya udah lumayan cukup dan enak deh teman-teman. Oh iya, saya ada punya lada bubuk sedikit penghabisan nih teman-teman. Daripada nganggur nanti jelek hasilnya, ya udah saya masukkan aja ke dalam ikannya ya. Hanya untuk tambahan-tambahan aja. Tapi biasanya saya nggak pakai lada sih bumbuin ikan. Sebenarnya untuk bumbuin ikan gini kan kalau mau lebih cepat, simple, ada bumbu racik ya teman-teman. Tapi sampai detik ini saya belum pernah nyoba. Mau sih nanti nyoba sesekali. Seperti apa sih rasanya? Karena biasa saya kayak gini aja sih teman-teman kalau mau masak ikan atau goreng ikan, racik sendiri. Nah, ini saya mau numis bumbu yang udah saya ulek, bumbu untuk sayur nangka muda yang saya beli kemarin ya teman-teman. Tapi saya nggak berbagi resep karena saya juga baru belajar ya. Saya yakin teman-teman lebih jago deh soal masak-memasak. Nah, sambilan saya ngobrol-ngobrol santai tentang hidup sederhana atau gaya hidup minimalis lagi ya teman-teman. Hidup minimalis atau hidup sederhana itu kembali ke diri kita sendiri juga kan ya teman-teman. Mau memulainya dari mana, mau mencobanya dari mana duluan, kan banyak macamnya. Tidak semuanya harus dimulai dengan minimalis atau langsung seperti menantang diri gitu. Jangan juga sih kalau menurut saya, nanti malah ngerepotin diri kita sendiri nih teman-teman. Misalnya nih ya, kita punya 3-4 macam hobi. Nah, dari 3-4 macam hobi itu, yang mana nih yang memang gak terlalu dibutuhkan, gak terlalu penting, atau malah merugikan orang lain, merugikan keluarga, buang uang sia-sia. Nah, pelan-pelan tuh bisa ditinggalin atau pelan-pelan dikurangi. Karena menurut saya tidak semua kesukaan, tidak semua hobi itu mesti dituruti ya teman-teman. Karena ada juga hobi yang berbentuk merugikan keluarga. Keluarga merasa tersusahkan karena hobi kita itu, atau kebiasaan buruk kita itu yang menurut kita itu hobi. Belajar untuk menyederhanakan hidup atau hidup minimalis dengan hal-hal sederhana dulu. Kalau untuk belajar itu juga bisa. Banyak sih sebenarnya yang bisa kita lakuin untuk memulai hidup minimalis. Gak mesti harus maksakan diri atau langsung membuat kita kaget gitu ya teman-teman. Mungkin yang paling sederhana memulai hidup minimalis itu kalau belajar ya teman-teman, dari makanan kali ya. Kalau makanan itu sudah kita biasakan untuk yang simple-simple, yang sederhana aja dulu kan enak tuh. Nggak mesti harus yang ribet atau yang menunya mengeluarkan biaya banyak. Mungkin dengan masak sendiri juga salah satu untuk menyederhanakan hidup ya teman-teman. Setidaknya adalah ya yang kita perbaiki, cara-cara hidup kita, ada yang kita benahi, tidak mesti semuanya. Kalau saya pribadi yang sudah lama saya sederhanakan itu masalah pakaian ya teman-teman. Di video sebelum-sebelumnya kan sudah saya bahas ya, walaupun gak lengkap, sedikit-sedikit, tapi menurut saya itu sudah cukup. Tapi kapan-kapan saya bakalan cerita lagi pakaian-pakaian seperti apa yang wajib saya beli, saya gunain.
lanjut, saya ada belanja harian lagi tapi hanya sayur ya teman-teman. Nah kalau saya belanja sayur gini, ini tidak jauh dari rumah saya. Halang berapa rumah ya, yang jelas di luar gang jalan rumah saya sudah ada beberapa warung sayur. Oke, alhamdulillah sudah di akhir video nih teman-teman. Terima kasih ya yang sudah nonton sampai di akhir. Kalau ada salah-salah kata ataupun tulisan mohon dimaafin ya. Ambil baiknya, buang buruknya dari video sederhana ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Jangan lupa jaga ibadahnya, jaga lisannya, jaga hatinya. Juga selalu berpikiran positif, selalu bersyukur tentunya teman-teman.